Pernahkah kalian merasa bahwa keheningan malam sebenarnya tidak benar-benar sunyi? Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tepatnya di pinggiran Karang Suwung, terdapat sebuah rahasia yang terkubur di balik lumut dan batu bata tua. Namanya Rina, mahasiswi berusia 20 tahun yang baru saja kembali ke rumah peninggalan kakeknya untuk menghabiskan masa liburan semester. Namun, apa yang ia temukan di sana bukanlah ketenangan, melainkan awal dari mimpi buruk yang nyata. Rumah itu besar, bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi yang selalu terasa lembab. Di halaman belakang berdiri sebuah sumur tua peninggalan zaman Belanda. Sumur itu tertutup kayu jati yang sudah lapuk, dikelilingi oleh pohon kamboja yang bunganya jarang mekar, tapi aromanya selalu tercium kuat saat senja tiba. Penduduk desa menyebutnya sumur suara. Mereka bilang jangan pernah mendekati sumur itu setelah azan maghrib berkumandang. Dan yang paling penting, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu dari sana. Rina, dengan logika anak muda kota, awalnya hanya menganggap itu tahayul kuno. Mana mungkin sumur bisa bicara, pikirnya. Namun malam pertama ia menginap, udara berubah. Suhu di dalam rumah merosot tajam, bukan dingin AC yang kering, melainkan dingin yang basah dan membawa bau tanah yang anyir. Saat ia sedang mencuci muka di dapur yang letaknya berdekatan dengan pintu belakang, ia mendengarnya, sebuah suara lirih seperti gesekan kain basah di atas batu. Rina. Suara itu lembut, nyaris menyerupai desiran angin, tapi Rina tahu pasti itu adalah namanya. Ia terdiam, bulu kuduknya berdiri. Pernahkah kalian merasakan sensasi seperti ada jarum es yang ditusukkan ke tengkuk? Itulah yang dirasakan Rina. Ia mencoba mengabaikannya dan segera masuk ke kamar. Namun, bisikan itu tidak berhenti. Sepanjang malam, suara itu seolah merayap di dinding kamar, masuk melalui celah ventilasi dan berputar-putar di telinganya. Rina, kemari, dingin. Keesokan harinya, Rina bertemu dengan Pak Darmo, penjaga kebun yang sudah bekerja di sana sejak zaman kakeknya masih hidup. Wajah Pak Darmo pucat saat melihat Rina berdiri di dekat sumur. "Nduk, jangan terlalu lama di sana. Sumur itu punya telinga dan dia sedang lapar," bisik Pak Darmo dengan suara gemetar. Pak Darmo bercerita bahwa pada tahun 1940-an, seorang gadis muda menghilang di sumur itu dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, sumur tersebut dipercaya menjadi gerbang bagi sesuatu yang haus akan kehadiran manusia. Ketegangan mulai memuncak pada malam ketiga. Hujan turun deras, menyapu debu-debu desa Karang Suwung. Rina terbangun jam 2 pagi karena suara benda berat yang jatuh ke air. Plung! Suaranya bergema sangat keras, seolah-olah sesuatu yang besar baru saja melompat ke dalam sumur. Didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Rina mengambil senter dan berjalan menuju pintu belakang. Bau bunga kamboja malam itu sangat menyengat, bercampur dengan bau bisi berkarat. Langkahnya gemetar saat mendekati sumur. Kayu penutup sumur itu sudah bergeser, memperlihatkan lubang hitam pekat yang seolah siap menelan cahaya senternya. Rina mengarahkan cahaya ke bawah. Air di dalam sana hitam dan tenang, tapi anehnya, pantulan di permukaan air yang gelap itu bukan menunjukkan wajah Rina. Di permukaan air yang gelap itu, ia melihat wajah seorang wanita dengan mata yang seluruhnya hitam, menatap balik ke arahnya dengan senyum yang tidak wajar. "Rina, tolong aku." Suara itu kini terdengar jelas, sangat dekat, seolah orang yang berbicara berdiri tepat di belakang telinganya. Rina tersentak dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara rintik hujan. Saat ia kembali menoleh ke arah sumur, sebuah tangan pucat, panjang, dengan kuku-kuku yang menghitam, mulai merayap keluar dari pinggiran batu sumur. Gerakannya patah-patah, disertai suara tulang yang berderak. "Tahukah kamu apa yang lebih menakutkan dari hantu?" tanya batin Rina dalam kepanikan yang luar biasa. Jawabannya adalah kenyataan bahwa kaki Rina seolah terpaku di tanah. Ia tidak bisa lari. Suara bisikan itu kini berubah menjadi tawa kecil yang serak. Makhluk itu mulai menampakkan kepalanya, rambutnya basah dan menempel di wajahnya yang hancur karena terendam air puluhan tahun. Aroma busuk bangkai seketika memenuhi rongga hidung Rina, membuatnya mual dan pusing. "Kembalikan suaramu,"
Makhluk itu berbisik lagi. Rina menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali makhluk itu berbicara, suaranya semakin mirip dengan suara Rina sendiri. Seolah-olah entitas dari sumur itu sedang mencuri identitasnya bit demi bit. Rina mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Hanya udara kosong. Ia telah kehilangan suaranya. Dengan sisa tenaga yang ada, Rina berhasil merangkak mundur dan masuk ke dalam rumah dengan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia meringkuk di sudut ruang tamu hingga pagi tiba. Namun, teror itu belum berakhir. Saat matahari terbit pagi, Pak Darmo datang berkunjung. Rina mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi ia hanya bisa mengeluarkan suara desisan yang aneh. Pak Darmo menatap Rina dengan tatapan sedih dan ketakutan. Sudah terlambat, Nduk. Dia sudah mengambil bagian darimu. Pak Darmo kemudian menunjuk ke arah cermin di ruang tamu. Rina melihat pantulannya dan jantungnya seakan berhenti detaknya. Wajahnya di cermin mulai terlihat memucat, dan di lehernya terdapat bekas memar berbentuk jari-jari tangan yang melingkar persempurna. Yang paling mengerikan bukanlah apa yang dilihatnya, melainkan apa yang ia dengar dari arah halaman belakang. Di bawah terik matahari pagi, suara Rina, suara aslinya yang jernih dan ceria, terdengar tertawa riang dari dalam sumur tua itu. "Rina di sini, Rina di sini," bisik suara itu memanggil-manggil siapapun yang lewat untuk mendekat ke bibir sumur. Hingga saat ini, penduduk desa Karangsuwung sering melihat Rina duduk diam di teras rumahnya, tidak pernah bicara, hanya menatap kosong ke arah sumur. Sementara itu, jika kau berjalan melewati rumah itu di malam hari, kau akan mendengar suara gadis muda yang memohon pertolongan dari kedalaman sumur. Tapi ingatlah pesan Pak Darmo, jangan pernah menjawab, jangan pernah menoleh. Karena sekali kau memberikan suaramu pada sumur itu, kau tidak akan pernah bisa memintanya kembali. Apakah kau merasa ada yang berbisik di dekatmu sekarang? Coba dengarkan baik-baik. Jangan-jangan itu bukan suara angin, melainkan sesuatu yang sedang menunggu giliranmu untuk mendekat ke sumur tua itu. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.